Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Fatimah, NPM 2018-4350-2407 dari kelas Y6H, ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan proyek yang telah saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah web lanjut dengan kriteria 1. PHP native, 2. MariaDB atau MySQL. Di sini saya menggunakan MySQL. 3. jQuery atau JavaScript. 4. Adanya create, update, delete, dan adanya contoh report. Text editor yang saya gunakan di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini saya sudah menginstal server yang saya gunakan itu ada Apache dan MySQL. Pertama, server Apache dan MySQL-nya kita start dulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu tentang sistem akademik mahasiswa Unindra. Di sini saya telah membuat database. Saya beri nama Truth Native. Di sini ada 3 tabel yang telah saya buat. Untuk tabel admin, ada field ID admin, nama, username, password, dan level. Di sini saya beri level admin dan user. Untuk admin, otoritasnya berbeda dengan user. Admin dapat melakukan insert, update, delete, namun kalau user hanya dapat melihat data saja, yaitu select. Untuk tabel kelas, di sini ada field ID kelas dan kelas. Untuk tabel mahasiswa, di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NPM, nama jenis kelamin, ID kelas, dan email. Oke, sekarang lanjut ke programnya. Ini adalah tampilan login-nya. Di sini saya coba login dengan level user ya. Selamat datang user Fazmi. Oke. Ya. Di sini untuk level user hanya bisa melihat datanya saja. Tanpa dia nggak bisa ngelakuin insert, update ataupun delete. Jadi hanya melihat datanya aja. Oke. Sekarang saya logout berhasil. Sekarang saya login sebagai admin. Selamat datang admin Fitri. Oke, di sini tampilan halaman admin, dia bisa menambah data, bisa juga ekspor data menjadi PDF, bisa juga mengedit data, menghapus data. Sekarang kita coba menambah data. Masukkan nama lengkap. Di sini jika saya belum memasukkan datanya dengan lengkap, maka datanya tidak akan berhasil tersimpan. Coba kita contoh ya. NPM-nya contoh saya tidak akan masukkan, pilih jenis kelas dan nama emailnya. Ketika saja. Simpan. Ya. Ketika saya klik simpan, NPM di sini akan muncul keterangan NPM harus angka dan tidak boleh kosong. Email pun sama, format email salah dan tidak boleh kosong. Ini harusnya itu ada @gmail.com atau @yahoo.com. Durasinya seperti ini. Ya, kita klik
Ya, kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Sekarang kita coba ubah nama atau npm ya. Kita coba edit data yang tadi kita sudah tambah. Edit, contoh namanya kita rubah jadi npm-nya kita rubah jadi jenis kelamin kita ubah, kelas, simpan. Data berhasil disimpan. Oke, yang tadi sudah berubah ya, namanya, npm-nya, jenis kelamin, kelas, dan email. Sekarang coba kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, data yang tadi kita tambah, kita edit, dan kita hapus sudah tidak ada lagi ya. Tadi kan pertama di add tuh, terus habis itu kita edit. Setelah kita edit, data tersebut kita hapus, jadi datanya sudah hilang. Oke, di sini level admin juga bisa export to PDF, jadi datanya kita bisa simpan atau kita download jadi PDF. Kita coba ya. Nah, datanya tersimpan, kita buka. Ini hasilnya. Ada nomor, nama, npm, jenis kelamin, kelas, dan email. Oke. Sekarang kita logout. Dari program hanya cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Sekarang coba kita ke bagian codingannya. Di sini ada halaman koneksi.php. Ya, di sini koneksinya saya tampung di dalam variabel $config. Localhost di sini adalah nama servernya. Root di sini adalah username untuk login ke MySQL-nya. Spasi di sini itu default password-nya, dan truth native ini adalah database yang telah saya buat tadi. Oke. Terus di sini ada halaman indeksnya. Jika dia loginnya sebagai admin, maka akan diarahkan ke halaman admin _home.php. Jika dia user, dia akan diarahkan ke halaman user _home.php. Dan kalau seandainya dia bukan keduanya, dia akan tetap berada di halaman login.php. Sekarang coba kita ke halaman user dulu ya. Di sini user ada halaman, di sini ada halaman home-nya. Jadi user tadi kan hanya bisa melihat data saja tanpa dapat melakukan action insert, update, delete atau apapun. Di sini saya pertama panggil koneksinya, kita include dulu koneksinya, koneksi.php. Saya tambahkan titik-titik garis miring karena file koneksi.php di sini berada di luar file user. Terus di sini juga untuk koneksinya saya panggil dari $config di sini. Terus di sini saya tuliskan script query untuk menampilkan data yang akan kita panggil di HTML nanti. Terus di sini juga ada di sini untuk menampilkan header tabelnya, ada nomor, ada nama, npm, jenis kelamin, kelas, dan email. Di sini adalah bagian untuk menampilkan data-data yang dari tabel tadi yang di sini. Ini semua berdasarkan field yang ada di database. Jadi nama fieldnya harus sesuai yang sama yang ada di
table yang di database root native yang telah kita buat. Sekarang kita ke halaman admin. Di halaman admin ini ada home-nya. Ya, seperti biasa sebelumnya kita harus include koneksinya. Saya tambahkan titik-titik di sini karena koneksi.php filenya itu berada di luar file admin. Jadi kita harus menambahkan titik-titik / koneksi.php. Nah, terus kita panggil untuk yang ini kita panggil $config ini untuk memanggil koneksinya tadi. Terus ini script untuk menampilkan data mahasiswa di join dengan tabel kelas. Di halaman admin juga ada button tambah data, yang mana jika button tambah data ini diklik, dia akan mengarahkan ke halaman layout.php dengan membawa parameter page sama dengan tambah_mhs. Ini diarahkan kemana sih? Kita cek ya. Layout.php. Di sini ada layout.php. tambah.mhs. Nah, di sini kayak ada case when. Jika case-nya case parameternya adalah tambah_mhs, maka dia akan diarahkan ke halaman tambah data.php. Oke. Terus di sini juga ada button export to PDF. Export to PDF di sini jika diklik akan diarahkan ke halaman export to pdf.php. Ini untuk menampilkan header tabelnya. Ini untuk menampilkan data berdasarkan field yang ada di database. Ini button ini adalah button edit dan hapus. Ini edit, yang ini hapus. Edit di sini kalau seandainya kita klik, dia akan diarahkan ke halaman layout.php dengan membawa parameter page sama dengan edit_mhs dan membawa parameter ID yang kita klik. Terus di sini ada hapus data di sini. Hapus di sini akan diarahkan ke halaman hapusdata.php dengan membawa parameter ID yang telah kita klik. Oke. Sekarang coba kita ke halaman tambah data. Tadi tambah datanya seperti ini. Nah, ini halaman tambah data. Silakan masukkan nama lengkap, NPM, jenis kelamin, terus ID kelas. ID kelas di sini itu data kelas berdasarkan data yang ada di database ya. Jadi kita tampilkan dulu data-data kelasnya, terus nanti akan ditaruh di drop down. Jadi nanti tinggal dipilih aja kelasnya. Oke, terus ada email juga. Terus setelah semuanya berhasil diisi, akan ada dua button, yang satu simpan, yang satu cancel. Simpan di sini akan data yang telah kita isi tadi akan disimpan atau diinsert ke database. Jika diklik cancel, di sini akan kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Jika klik simpan di sini, dia akan diarahkan ke halaman tambah fungsi. Nah, ini dia query untuk menambah data berdasarkan data yang telah kita input tadi. Insert itu masukkan ke dalam tabel mahasiswa, fieldnya ini dengan value yang telah kita isi tadi. Terus jika insert SQL-nya telah berhasil, maka
tampilkan alert data berhasil disimpan, lalu diarahkan ke halaman layout.php. Lalu akan diarahkan ke halaman layout.php page sama dengan tampil _mhs. Di sini maksudnya setelah datanya berhasil diinsert akan dikembalikan ke halaman tampil data. Jadi nanti datanya akan muncul data yang telah kita insert tadi. Oke, sekarang ke halaman edit data. Edit data di sini dia akan menampilkan nama berdasarkan ID yang telah kita klik tadi. Jadi ketika kita klik ID yang mau kita edit, nah dia kan tadi ngebawa ID-nya tuh, parameter ID. Di sini akan ditampilkan, misal ID mahasiswanya 1, oh namanya Jajang. Nah, di sini akan udah terisi Jajang. Kalau mau dirubah tinggal kita edit aja isinya. Terus NPM, jenis kelamin, ada ID kelas juga, email. Jika semuanya sudah terisi, sudah diedit, maka kita bisa klik simpan dan ataupun cancel. Jika cancel, kembali ke halaman sebelumnya tanpa melakukan apapun. Jika edit, dia akan ke halaman edit fungsi. Ini halaman editnya. Ini query, ini untuk memanggil koneksinya. Ini adalah query untuk mengupdate datanya. Ini adalah query untuk mengupdate data pada database. Jadi update pada tabel mahasiswa, set nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa yang telah kita isi, NPM yang telah kita isi, jenis kelamin, ID kelas, email, where, di mana, ID mahasiswa yang kita klik tadi. Jika update SQL-nya berhasil, maka tampilkan data berhasil disimpan, lalu kembalikan ke halaman layout.php dengan membawa parameter page sama dengan tampil _mhs. Jadi dikembalikan ke halaman tampil data. Oke. Sekarang ke hapus data. Ke hapus data sangat simpel. Dia ketika kita klik hapus, dia akan langsung ke halaman hapus data.php ini, memanggil variabel koneksi, lalu mengeksekusi query delete from mahasiswa, delete dari tabel mahasiswa, di mana ID mahasiswa yang telah kita klik tadi ID-nya nih. Jika delete SQL berhasil, maka tampilkan data berhasil dihapus. Lalu kembalikan ke halaman layout.php dengan membawa parameter page sama dengan tampil _mhs. Jadi akan dikembalikan ke halaman tampil data. Mau kita klik insert kah, update, ataupun delete. Setelah eksekusi itu semua berhasil, akan dikembalikan ke halaman tampil data. Maksudnya di situ adalah merefresh halaman. Oke. Terus juga tadi ada fitur export. Ada fitur export. Di sini yang tadi fitur exportnya itu dia akan diarahkan ke halaman export.php. Ini adalah halaman export.php. Seperti biasa sebelumnya, kita harus menginclude file koneksi.php. Tujuannya untuk dapat terkoneksi dengan database root native yang telah kita buat tadi. Terus di sini ada use DOM PDF _DOM PDF. Di sini kita menggunakan namespace DOM PDF. Terus baris kelima di sini kita membuat objek DOM PDF dengan kelas DOM PDF. Lalu untuk baris ke-6 di sini kita menuliskan perintah query untuk mendapatkan data di tabel mahasiswa. Dan hasilnya disimpan ke dalam variabel $query. Terus di sini kita membuat variabel $html. Di dalam variabel ini berisi kode HTML yang digunakan untuk membuat judul tabel serta header tabel. Jadi sederhananya
kita harus membuat sebuah variabel yang berisi kode HTML dan kode ini akan di-convert menjadi bentuk PDF. $no sama dengan 1 di sini. Kita membuat variabel $no untuk memberi nomor urut di setiap data di tabel mahasiswa yang akan ditampilkan. Terus di sini yang saya blok di sini, kita ekstrak data di variabel $query menggunakan perintah while. Setiap datanya akan disimpan di variabel $row karena kita menggunakan perintah mysql_fetch_array dan data tersebut akan digabung dengan string yang ada di variabel $html. Lalu di baris 30 ini, kita memberikan tutup HTML dengan menambahkan string di variabel $html. Lalu, di baris 31 ini, kita melakukan konversi dari kode HTML yang ada di variabel $html menjadi bentuk PDF. Lalu, di baris 33 ini, kita melakukan setting ukuran kertas dan orientasi kertas, lalu hasil report PDF lalu akan menjadi hasil report PDF nantinya. Terus line 35 ini kita melakukan rendering dari report PDF, dan yang terakhir di line 37 di sini untuk melakukan output file PDF dengan nama laporan_siswa.pdf. Di sini juga namanya sih bisa di custom, namun saya simpan dengan laporan_siswa.pdf. Ya, dari file export.pdf dan keseluruhan dari saya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan ataupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.